Yang percaya Tuhan itu baik, kita mau lambaikan tangan kita. Kita mau beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau siapkan hati kita untuk sebentar sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang diberitakan itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan. Di sisa waktu yang ada, biarlah kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita kepada Tuhan sore hari ini, bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan, pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Segarkan jiwa Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, biarlah ini boleh menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari jemaat Tuhan saja yang nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sebagai doa kita sore hari ini. Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan
kami Tuhan. Untuk kami boleh lebih mengasihi Tuhan. Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja. Engkau melihat dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Kehendak rencana-Mu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mutiara tak ternilai, harta yang tak ternilai dalam hidup kami Tuhan. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Biarlah ini boleh menjadi doa kami sore hari ini Tuhan. Engkau mendengar dari tempat-Mu yang maha kudus. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari saja kita bangkit berdiri. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hati. Sasa kepada hamba-Nya. Mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mata-Mu Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Mutiara
katakan dengan sungguh-sungguh, di mataku Engkau termulia. Mari kita sembah. Haleluya, haleluya. Engkau hadir di sini Tuhan. Kami menyembah. Mari angkat tanganmu. Kami menyembah. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, kami menyembah. Kami menyembah Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Allah Abraham, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yakub, Allah Israel, Allah Israel. Elohim Yahweh, Yahweh yang maha besar, yang maha besar. Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus. Haleluya, haleluya. Uramanasiki manasu. Mari sembah Dia. Imaranase ralana masana namase. Engkau kerinduan kami, Engkau kerinduan kami. Mata kami tertuju kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti saya minta Bapak Pendeta Yusuf untuk berdoa untuk firman. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Haleluya. kami bersyukur kembali sore ini Tuhan. Masih memberikan kami kesempatan yang terindah. Bagi kami ini terus kesempatan emas. Kami masih bisa datang ke rumah Tuhan. Kami sadar hari-hari ini kami butuh Tuhan lebih lagi. Hari-hari ini kami harus intim dengan Tuhan. Tulus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Banyak waktu kami terbuang percuma mungkin di hari-hari yang lalu. Tapi biarlah itu masa lalu. Kami mau kembali kepada kasih mula-mula. Dan kami bersyukur kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Ada damai yang indah di tempat ini. Ada sukacita yang indah. Ada urapan yang turun lewat pujian penyembahan. Dan kami rindu Tuhan mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Thomas menyampaikan pesan-Mu Tuhan.
Firman-Mu lebih indah dari berita apapun di dunia ini. Pengetahuan manusia akan berakhir, firman Tuhan tidak akan lenyap. Dan kekuatan manapun, kekuatan bangsa manapun, tidak ada artinya di hadapan dan dibanding kekuatan firman Allah. Bahkan senjata dunia hanya bisa membunuh tubuh dan jiwa, tapi roh kami tidak bisa ditembus. Tapi firman Allah yang bermanfaat bisa menembus apapun. Seperti pujian tadi Tuhan, benar. Kalau kami sudah semakin lekat sama dunia ini sudah tidak indah lagi buat kami. Bahkan sama sekali kami gak takut mendengar kematian, bahkan menghadapi kematian sekali. Karena kelak perjumpaan dengan kami itu yang terindah dari apapun. Kami harus percaya hanya itu bisa diyakini dengan kedekatan dengan Tuhan. Bukan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam. Haleluya. Kita bersuka cita sekali hari ini karena hari ini spesial ya, ucapan syukur keluarga Kotoni, keluarga besar Pak Panjaitan, selamat datang ya. Juga teman-teman hamba Tuhan, Pak Pendeta Soeharto, Pak Yusuf bisa hadir karena kita semua bersaudara. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita di bulan Maret ini adalah manusia baru ya. Sama-sama katakan manusia baru ya. Kitab Efesus sangat berfokus ya, mewahyukan tentang gereja, saudara-saudara ya. Di dalam kitab Efesus ya dijelaskan bahwa gereja itu adalah yang pertama sebagai manusia baru ya. Jadi di dunia ini hanya ada satu manusia baru, namanya gereja. Haleluya, amin. Terus kitab Efesus juga mewahyukan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus ya. Kita gerejanya sebagai tubuh dan Yesus sebagai kepala ya. Kitab Efesus juga mewahyukan gereja itu adalah keluarga Allah. Jadi kita yang ada di dalam Kristus, kita adalah keluarga Allah ya, amin. Kitab Efesus juga mewahyukan bahwa gereja itu sebagai anggota kerajaan Allah ya. Bahwa kita yang sudah percaya Yesus bukan hanya sebagai warga negara di Indonesia, tetapi kita menjadi anggota keluarga Allah. Amin. Ya. Di pasal 6 kitab Efesus mewahyukan bahwa gereja adalah pejuang. Ya. Makanya kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Ya. Nah, pada bulan Maret ini kita mau belajar tentang manusia baru. Ya, tolong diklik. Ya. Kita akan belajar manusia baru yang pertama ya, tentang membuang dusta. Ya, terus yang kedua bekerja keras, ini untuk minggu depan ya, supaya dapat berbagi. Ya, yang ketiga jangan marah, karena marah itu sangat dekat dengan dosa. Yang keempat, perkataan yang membangun. Yang kelima, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, ini semua ada di pasal 4 kitab Efesus yang konteksnya gereja sebagai manusia baru. Ya, bilang dengan sebelahnya, kamu adalah manusia baru. Ya. Haleluya. Mari kita akan membaca kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Ya, kita baca ayat ini luar biasa sekali. Kalau saudara membaca dengan iman, saudara akan mendapat pencerahan dari Tuhan. Ya, bahwa hidupmu ya sangat berharga di mata Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Yang pria membaca ayat 17, yang wanita membaca ayat 18. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Wanita. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu
dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Amin. Saudara, ini ayat-ayat yang luar biasa ya. Kita orang berdosa ya, karena anugerah Tuhan kita menjadi punya kesempatan ya untuk menjadi anak-anak Allah ya. Kenapa saya katakan punya kesempatan? Karena hanya orang yang mau menanggalkan manusia lamanya bisa melanjutkan kasih karunia itu. Haleluya, amin. Kita harus berusaha ya menanggalkan kehidupan yang lama. Setelah kita percaya, dibaptis, kita harus terus mengenakan manusia baru. Ya, teman saya Pak Yusuf ini bahasa Inggrisnya cukup bagus ya. Kalau dicek tensisnya itu terus menerus ya. Mengenakan manusia baru itu bukan kemarin ya, bukan tahun lalu, tapi harus terus menerus mengenakan ya. Seperti setiap hari kita mengenakan pakaian. Ya. Supaya apa? Supaya berkat-berkat rohani yang disediakan Tuhan kepada kita akan digenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, tolong diklik. Nah, minggu ini tema kita adalah buanglah dusta. Sama-sama katakan, buanglah dusta. Ya, dusta itu seperti orang yang pakai topeng, saudara-saudara. Ya. Dusta itu seperti orang yang tidak mengenal identitasnya, bahwa dia sudah sebagai manusia baru. Ya. Efesus 4 ayat 25 katakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya. Saudara-saudara, ini fokus kita minggu ini. Ya, dengan kemurahan Tuhan, dengan anugerah Tuhan kita mau membuang dusta. Kenapa saudara-saudara? Karena dusta ini ya yang membuat kita kehilangan banyak potensi sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saudara, orang dunia juga tidak senang dengan dusta. Ya, apalagi kita sebagai orang percaya. Ya, tolong diklik. Ya, saudara, di sini dikatakan ya pembohong tidak layak jadi pemimpin. Ya, ini ramai sekali waktu pencalekan kemarin ya. Banyak orang janji-janji manis,
Tetapi sebenarnya dia punya tujuan, ya, punya tujuan sendiri, saudara-saudara. Ya, dalam kitab Kolose dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya. Sama-sama katakan terus menerus. Ya. Kita ini sedang mengikuti proses, ya, dibaharui secara terus menerus. Oleh sebab itu tidak boleh ada dusta, saudara-saudara. Ya. Amin. Ya, sudah tidak boleh lagi bohong-bohong kecil, saudara-saudara. Nanti saudara akan tahu, ya, betapa ruginya kalau kita masih bohong. Ya. Wah, Om, kalau yang namanya dagang nggak bisa kalau nggak bohong. Ya, itu orang dunia, saudara-saudara. Ya, ini modalnya 40.000, ya, padahal 20.000. Ya. Ya, saudara. Kalau orang-orang dunia, sumpah, ini dari Jawa sudah segitu harganya, ya, pedagang-pedagang ikan asin. Sumpah demi Tuhan, ya, dari sana sudah 25.000 sekilo, katanya, saudara. Sumpah demi Tuhan. Ya, tetapi kalau kita anak Tuhan sudah tidak lagi bohong. Amin. Amin. Terus diklik. Saudara, orang dunia juga berkata bahwa ada balasan bagi pendusta. Ya. Akan dihilangkan kesadarannya, dimatikan hati nuraninya. Ya, saudara. Ini saya kutip dari, ya, grup sebelah, saudara-saudara. Orang kalau masih suka berdusta, suka berbohong, ya, katanya dihilangkan kesadarannya, dimatikan hati nuraninya. Pada akhirnya orang yang suka berbohong akan membunuh akal pikirannya sendiri dan menguburkan hati nuraninya sehingga ia tidak hidup melainkan menjadi beban, ya, masyarakat. Saudara-saudara, hidupnya hanya jadi beban. Kenapa? Karena tidak dipercaya oleh masyarakat. Ya. Saudara-saudara, dalam Alkitab banyak sekali contoh, ya, orang-orang yang ikut Tuhan tapi masih berdusta. Ya, yang pertama, ya, kita lihat Ananias dan Safira. Ini sangat terkenal sekali, ya, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 5. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, haleluya. Saudara-saudara, ayat 3 mengatakan, ya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ya, saudara, jangan anggap bohong, dusta itu masalah kecil. Ya. Haleluya. Bilang dengan sebelahnya, jangan bilang dusta itu masalah kecil. Ya. Siapa orang yang nggak pernah bohong? Ya, biar aja kalau masih suka bohong, saudara. Tapi kita mengambil keputusan bahwa orang yang berdusta hatinya dikuasai iblis. Sehingga Roh Kudus tidak bisa menguasai hati kita, saudara-saudara. Ya, ini sangat serius, saudara-saudara. Ya, sehingga dia mulai, ya, hitung-hitungan. Ya, saudara. Jadi, saudara, akhirnya Ananias dan istrinya mati, saudara-saudara. Ya. Ini memang kejadian yang sangat, ya, radikal, ya, saudara.
Mari kita membuang dusta. Terus yang kedua, Daud, ya, Raja Daud, ya, saudara, waktu dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia juga pernah berdusta, ya, pernah berbohong karena dia takut, saudara-saudara, ya. Di dalam 1 Samuel 21 ayat 2, kita baca sama-sama. Jawab Daud kepada Imam Ahimelech, raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruhkan kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Ya. Padahal Daud ini sedang bersembunyi dari Saul, saudara-saudara. Ya, karena dia gengsi, ya, karena dia ingin merahasiakan. Maka dia bilang, saya sedang ditugaskan oleh Saul, ya. Saudara-saudara, Raja Daud pun pernah berbohong, ya. Terus yang ketiga, Gerhasi, ya. Kita baca dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 22. 1, 2, 3. Jawabnya, selamat tuanku Elisa. Menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong kain. Ya. Saudara-saudara, Gerhasi ini adalah pembantunya atau asistennya dari Nabi Elisa. Ya. Saudara-saudara, suatu hari seorang panglima Aram namanya Naaman kena kusta. Ya. Saudara-saudara, seluruh badannya penuh dengan kusta. Dan kebetulan Naaman ini punya pembantu orang Israel, saudara-saudara. Dan gadis Israel ini berkata kepada Naaman, Bapa, datanglah ke Israel kepada Nabi Elisa, maka Nabi itu akan menyembuhkan engkau. Ya. Saudara-saudara, pada waktu itu kusta tidak ada obatnya, ya, sehingga dia akhirnya pergi, saudara, bersama pasukan membawa persembahan ke rumah Nabi Elisa. Ya. Setelah sampai, Gerhasi menemui panglima, ya, Aram ini yang namanya Naaman. Ada apa, komandan? Ya, saya mau bertemu Nabi Elisa. Saya minta untuk didoakan. Ya. Terus dia masuk, saudara, menemui Elisa. Ya. Nabi, ada panglima tentara Aram. Dia sedang sakit kusta. Ya, dia minta didoakan. Ya, saudara. Terus Elisa bilang, kasih tahu dia, suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Ya, saudara. Ya. Kalau suatu saat saya ngomong begitu, Bapak Ibu jangan kecewa, ya. Datang jauh-jauh ke sini, ya. Sudah bawa persembahan, ya. Bawa nasi kuning, ya. Mau minta didoakan. Terus saya bilang, pergi ke Bandar Sakti. Mandi di sungai Kayu Palis. Wah, saudara, Naaman ini marah, ya. Saya pikir hamba Tuhan ini akan keluar, ya. Minimal dia goyang-goyangkan tangannya, lalu mendoakan saya. Malah dia hanya ngomong, suruh mandi di sungai Yordan. Bukankah sungai-sungai di Damsik, sungai-sungai di sini bersih-bersih airnya? Kenapa harus pergi ke sungai Yordan? Saudara, sungai Yordan itu airnya berlumut. Airnya tidak sebagus sungai-sungai yang ada di Damsik. Ya. Terus pengawalnya bilang, komandan, kalau Nabi itu memberi syarat yang jauh lebih sulit, bukankah komandan akan pergi juga, akan melakukan? Kan yang penting sembuh, komandan. Ya. Terus dia ingat perkataan dari pembantunya yang berkata bahwa Nabi Elisa bisa menyembuhkan. Saudara, akhirnya dengan jengkel Naaman pergi juga ke sungai Yordan, saudara. Dan kita tahu semua bahwa akhirnya dia masuk ke sungai Yordan 7 kali dan dia disembuhkan. Ya, haleluya. Ya, akhirnya dia balik lagi, saudara, dengan rombongan menemui Elisa. Ya.
Wah, saudara, dia senang sekali. Badannya sudah pulih seperti semula. Dan dia bawa banyak persembahan untuk dia kasih ke Elisa. Tapi Elisa berkata, saya sudah cukup diberkati Tuhan. Saya tidak mau terima apapun. Ya. Akhirnya Naaman pergi pulang, saudara-saudara. Ya. Gerhasi ini mulai putar otak. Ini nabi, ya. Kita sering terpaksa puasa. Ya, kita sering kekurangan makanan, kok dia bilang kita sudah cukup diberkati. Saudara-saudara. Akhirnya Gerhasi diam-diam dia nyusul Naaman, ya, dan ngomong seperti ini, ya. Selamat Tuanku, Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang kepadaku. Orang yang, saudara ya, orang yang suka berdusta itu memang cerdas-cerdas, saudara-saudara. Ya, wah, makanya dia senang, saudara. Kayaknya pewahyuan bertambah-tambah. Padahal itu pewahyuan dari Sibolis. Saudara. Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim. Ya. Dan di antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Ya. Wah, Naaman senang sekali, saudara, dia sudah disembuhkan. Mau diambil semua juga dikasih. Ya. Silakan ambil. Ya. Saudara, akhirnya dia pulang. Ya. Diam-diam, saudara, lewat pintu belakang. Terus Elisa panggil, Gerhasi, kamu dari mana? Dari luar. Ya, Nabi, bukankah pada waktu kamu pergi menjumpai Naaman, rohku ikut ke sana. Ya, sekarang kustanya Naaman pindah ke dalam tubuhmu, saudara. Wah, langsung, saudara, seluruh tubuhnya dipenuhi kusta, saudara. Ya, saudara-saudara, dusta itu selalu ada ganjarannya. Ya. Berikutnya, iblis, si ular, saudara-saudara. Dalam Kejadian 3 ayat 2-4. Mari kita baca. 1, 2, 3. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, apa saudara? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, haleluya. Enggak apa-apa. Sate kambing ini tidak akan membunuhmu. Ya, saudara-saudara. Padahal tekanan darahnya sudah 160. Ya. Nggak apa-apa, percaya saja, nggak perlu ke dokter. Ya, ya. Ya, nggak apa-apa kalau imannya memang tidak tergoyahkan, ya saudara. Seperti yang khotbah Natal di sini Pak Bobi, ya, dia udah berjanji di hadapan Tuhan tidak mau, saudara. Waktu dia kena COVID, saudara-saudara, dia tetap nggak mau dibawa ke dokter, saudara. Waktu dia kena emah, wah, saudara, sampai kayak orang kena serangan jantung. Dia bilang, kalau saya mati ini untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara. Kalau imannya teguh gak apa-apa, saudara-saudara, ya. Haleluya, amin. Amin. Ya, tapi kalau masih takut-takut, ya lebih baik kita pergi ke dokter. Haleluya. Yang berikutnya, Kain, ya. Kejadian 4:8, ya. Ayat yang 9 saja kita baca. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ya, padahal dia bunuh adiknya. Saudara-saudara, ini adalah contoh-contoh dalam Alkitab, ya, baik perjanjian lama, perjanjian baru, bahwa dusta itu menjadi bagian dari hidup manusia. Ya. Saya menyampaikan hal ini karena memang tidak mudah, saudara-saudara, untuk tidak berdusta. Tetapi kalau saudara mau menjadi manusia baru, saudara harus membuang dusta, ya. Haleluya. Amin. Terus diklik. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa jangan lagi berdusta? Ya. Haleluya. Ayat ke-23 memberitahu kita supaya kita bisa diperbaiki.
perbaharui. Ya, diklik. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membuang dosa, maka kita bisa diperbaharui hati dan pikiran kita. Ya, amin. Saudara-saudara, kita ikut Tuhan itu bukan hanya nekat-nekat saja, ya. Bukan hanya percaya-percaya saja, tetapi kita membutuhkan firman Tuhan, peneguhan, membutuhkan pewahyuan, saudara-saudara. Ya. Haleluya. Waktu anak saya kecil, saudara-saudara, si David, ya, umur berapa bulan, saudara-saudara, dia nggak bisa buang air besar, ya, 3 hari sekali, ya, diobok-obok pantatnya baru bisa buang air besar, saudara. Ya. Dan dokter katakan kalau dikasih obat ini nggak ada perubahan, harus dioperasi. Ya. Saudara-saudara, tapi saya percaya bahwa kalau saya memperkatakan firman Tuhan, maka anak saya akan sembuh. Saya perkatakan, saudara, semua saraf-saraf yang tidak baik diganti yang baru. Saya perkatakan terus. Ya. Akhirnya anak saya bisa buang air besar dengan normal. Ya. Sekarang sudah kuliah. Ya, amin, saudara. Jadi kita tidak iman-imanan. Kita tahu. Ya, haleluya. Bukan karena sekolah pendeta, saudara-saudara. Amin. Ya, kami dengan Pak Yusuf mendoakan satu keluarga dari jemaat, ya, teman kami di Bandar Jaya ini. Ya, karena dia doakan, ya, satu anak, ya, yang terganggu roh jahat, saudara-saudara, udah berapa kali didoakan tidak keluar-keluar setannya. Ya, saudara-saudara, padahal, ya, sama-sama pendeta, saudara-saudara. Setelah kami berdoa, ya, orang itu dibebaskan. Haleluya, amin. Bukan karena pendeta, tapi karena kita mau dibaharui. Sama-sama katakan, dibaharui. Pada waktu kita dibaharui, baru kita bisa bertumbuh. Kalau saudara hidup dalam ketakutan terus, itu namanya pikiranmu nggak dibaharui. Ya, saudara harus baca Alkitab, saudara harus doa pagi, saudara harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, amin. Nah, banyak orang Kristen yang penting pendetanya hebat, saudara-saudara, ya. Bisa ngusir setan, ya, bisa melepaskan berkat-berkat. Saya tetap bodoh, nggak apa-apa. Ya, saudara, kita tidak diajarin seperti itu. Kita mau diajar punya iman. Ya, haleluya. Makanya Elisa berkata kepada Naaman, pergi kamu ke sungai Yordan dan mandi 7 kali, maka kamu akan sembuh. Ya. Supaya dia percaya yang hebat itu Allah Israel. Yang hebat itu adalah firman Tuhan. Amin. Ya. Dia dilupakan nggak apa-apa, dia nggak diingat nggak apa-apa, saudara-saudara. Yang penting dia percaya kepada Allah Israel. Ya. Dibaharui, baru kita bertumbuh. Kalau bertumbuh, baru jadi pemenang, saudara. Ya, tolong diklik. Nah, saudara, kalau pemenang, baru kita mengalami damai sejahtera. Ya, kita mengerti kehendak Allah. Oh, ternyata maksud Tuhan itu baik untuk saya. Ya, kalau saya nggak ngalami masalah seperti sekarang ini, mungkin saya jauh dari Tuhan. Ya, oh, ternyata Tuhan tidak pernah gagal. Ya, waktu saya tetap setia, ternyata Tuhan menolong. Amin, saudara. Amin. Ya, saya berkali-kali yang lalu, saudara-saudara, beli tanah untuk gereja, saudara, dibohongin, ya, ditipu, ya, saudara-saudara. Ya, padahal beli tanah untuk gereja, saudara-saudara. Ya, akhirnya saya berkata, Tuhan, saya serahkan kepadamu, Tuhan. Ya, saya mau fokus cari jiwa. Saya enggak mau sibuk membangun gereja. Karena ini adalah gerejamu. Saudara, ya. Haleluya. Semenjak itu saya enggak ditipu, saudara. Saya justru dibantu. Amin. Amin, saudara. Ya. Saudara, mari kita mau dibaharui. Baru bisa bertumbuh, saudara. Kalau enggak, saudara, ngapain sungguh-sungguh. Pinter-pinter Pak Pendeta aja. Ya, haleluya. Pinter-pinter Pak Pendeta aja itu ngomong. Ya, saudara-saudara. Padahal kalau kita
bertumbuh, kita akan menjadi pemenang. Amin. Amin. Ya. Terus diklik. Ya. Sebelumnya. Oh, kok enggak ada? Terus habis itu? Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 43-44 dikatakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ya, dibuka aja ayatnya ya. Yohanes 8 ayat 43-44. Ya, kita baca sama-sama. Ini penting sekali. Ya. Yohanes 8 ayat 43-44. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ya, haleluya. Saudara, ayat 43 berkata, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ini orang yang gak diperbaharui, saudara. Ya, hanya ibadah, nggak ngerti-ngerti, saudara. Kenapa? Ya, ibadah tetap hidup dalam dusta, ya. Ibadah tapi tetap melakukan kebohongan-kebohongan. Ya. Saudara tidak akan bisa diperbaharui, ya. Nah, ternyata saudara, kalau kita masih suka berdusta, kita ini sama dengan anaknya iblis, ya, saudara. Ya, haleluya. Bilang sebelahnya, jangan pura-pura nggak tahu. Ya. Haleluya, amin. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus membuang dusta? Ya. Supaya apa, saudara? Kita bisa mengenakan manusia baru. Ya. Kalau kita tidak menanggalkan dusta, saudara, kita tidak bisa mengenakan manusia baru. Ya, haleluya. Sebab sumbernya beda, yang satu sumbernya iblis, yang satu sumbernya Tuhan Yesus. Ya, amin. Saudara, kalau saudara senang dengan dusta, pasti saudara akan menuai, didustai juga, dibohongi. Ya. Saya berapa kali saudara mau ditipu, dikadali. Ya. Sekarang ini kan dengan teknologi AI, ya, itu bisa memalsukan suara kita. Ya, saudara. Ada suara dari pendeta di Semarang yang pernah seminar di sini. Pak Thomas, ya, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Ya. Pak, saya mau to the point, ini mau menawarkan mobil, katanya, saudara-saudara. Mobil Pajero, saudara-saudara. Ya. Ceritanya dia punya teman di kejaksaan, ini mobil sitaan. Wah, suaranya sama. Dia minta gini. Ya, ujung-ujungnya, Pak, ya ini untuk ngambil di kejaksaan ini harus 250 juta. Ya. Dan sudah ada yang mau 400 juta, saudara. Untungnya bagi dua. Tapi uangnya kurang 8 juta. Waduh. Saya bilang, Pak, di ATM saya hanya 200.000. Waduh. Cobalah Pak Thomas usaha. Ya, itu kan modal Pak Thomas, katanya. Oh iya ya Pak, coba. Saya mikir, kok enak sekali ya mau dapat duit ini. Ya, saya yang dipikiran begitu, saudara-saudara, karena mau Natal ya. Anak-anak saya mau pulang. Ya. Tapi waktu saya matiin HP, saya ingat ini putipu ini. Langsung saya WA. Kau mau bohongin saya.
kamu punya bakat masuk neraka, saya bilang langsung. Ya, waduh, besoknya lagi saudara-saudara dari Lessing katanya. Ya, waduh, kreatif sekali pendusta-pendusta itu, saudara. Ya. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saudara, kita tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Kita menjadi manusia yang terbatas. Tapi kalau kita bersama Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita akan berbuah banyak. Haleluya, amin. Yang ketiga, mengapa kita harus membuang dusta? Karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Saudara-saudara, kita harus ya memiliki hati Tuhan, ya. Kalau bagian tubuh yang lain sakit, kita juga harus merasakan sakit. Amin. Ya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, karena kita ini sesama anggota, tidak boleh lagi ya saling mendustai. Klik. Habis. Waduh. Kok bisa hilang-hilang ya? Tadi pagi ya muncul ya. Nah, saudara-saudara, di Efesus 4 ayat 25 berkata gini, karena itu buanglah dusta dan apa? Berkatalah benar seorang akan yang lain. Ya. Jadi cara kita mengatasi dusta itu dengan berkata benar. Amin. Berkata benar apapun resikonya, apapun kondisinya. Ya. Mengapa? Karena perkataan kita menunjukkan di mana tempat kita. Ya, haleluya. Kalau omongan kita benar berarti kita adalah tubuh Kristus dan Kristus menjadi kepala dalam hidup kita. Kalau perkataan kita benar, ya, maka kita sungguh-sungguh merupakan bagian dari tubuh Kristus. Ya. Makanya Tuhan pasti menyertai kita karena kita anggota tubuh. Ya. Perkataan kita mewakili tubuh kita, saudara-saudara. Sama-sama katakan, perkataan kita mewakili tubuh kita, ya. Mulut itu salah satu anggota tubuh, saudara. Ya. Jadi kalau perkataan kita benar, maka seluruh tubuh ya akan menjadi sehat, saudara. Akan menjadi kenyang oleh perkataan yang benar. Perkataan benar, bukti kita adalah orang yang benar. Jadi orang benar itu bisa kelihatan dari kata-katanya. Amin. Amin, saudara. Ya, ini baru cara ngomong saja nggak gampang sebenarnya. Karena apa? Karena kita ya dari latar belakang yang berbeda-beda, saudara. Ya, saudara-saudara, kalau kata-kata kita itu nggak benar, saudara-saudara, mungkin masa lalu kita perlu dicek. Ya, ada keluarga-keluarga itu kalau ngomong saling menyerang, saling memojokkan. Ya, saudara, rasanya kalau nggak memojokkan itu, waduh, nggak dapat apa pewahyuan. Ya, saudara. Ya, saudara perhatikan. Ya. Tapi ada keluarga-keluarga, saya tadi pagi ngomong sama Apen. Ya. Apen ini papanya belum ke gereja, saudara. Tapi keluarganya itu kalau ngomong bagus. Ya. Makanya enak keluarganya itu. Ya. Haleluya. Saudara, perkataan itu bisa mematikan. Ya. Perkataan itu bisa membunuh semangat orang. Ya. Makanya ciri orang benar perkataannya harus benar. Ya. Haleluya, amin. Kita harus berkata benar seorang kepada yang lain. Ya. Baru kita bisa mengalahkan dusta. Waktu semakin mengatakan kebenaran, saudara akan lihat, ternyata perkataan kita itu adalah doa. Amin.
Amin, saudara. Ya, dulu waktu masih di Malang saya berdoa, Tuhan, ya, saya akan menuai jiwa-jiwa di Lampung. Ya, saya membayangkan, ya, saya perkatakan, membayangkan, perkatakan. Ya, haleluya. Ya, saudara-saudara, kita deklarasikan firman Tuhan itu kita perkatakan. Maka kita akan mengalami buah-buah dari perkataan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Malam ini kita belajar tentang membuang dusta. Haleluya. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa kita adalah manusia baru, kita harus tahu bahwa dusta tidak boleh ada di dalam mulut kita. Tidak boleh lagi ada di dalam hati kita. Karena saya manusia baru yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Dan saudara mulai percaya setiap firman yang engkau baca, setiap khotbah yang saudara dengar itu akan menjadi perkataan yang benar, yang penuh kuasa. Haleluya. Haleluya. Engkau bukan hanya bisa menang atas kekhawatiran, atas keadaan yang sulit, atas sakit penyakit, tetapi engkau mulai bisa melepaskan perkataan-perkataan itu buat orang lain. Ya. Saudara, dari tadi saya melepaskan perkataan-perkataan firman kebenaran. Waktu saudara menangkap, saudara akan diubah oleh Tuhan. Ya. Saudara, yang akan membawa engkau pergi kepada Tuhan itu adalah perkataan-perkataan benar. Malam ini putuskan, aku akan meninggalkan semua dusta. Aku mau melepaskan kebiasaan tidak jujur. Haleluya. Karena perkataan tidak jujur itu berasal dari iblis, saudara. Karena mungkin engkau takut, karena mungkin engkau khawatir. Belajarlah mau berkata benar apapun resikonya. Karena Tuhan pasti akan membela hidupmu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Haleluya. Kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Ura makana ya sandara bata. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus, kita bereskan hati kita. Kalau selama ini masih ada kebohongan dalam engkau bekerja, engkau merasa terpaksa bohong, minta ampun kepada Tuhan. Tidak ada lagi kata terpaksa. Saya mau bekerja dengan jujur mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya ralaba kita sandara. Kita harus menanggalkan manusia lama, baru bisa mengenakan manusia baru. Minta ampun saudara-saudara. Haleluya. Yesus menjadi kepala. Kita harus benar seperti Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati roti dan anggur perjamuan kudus ini agar menjadi unsur perjamuan kudus yang diberkati.
Haleluya. Saat ini ku datang Tuhan. Saya mengundang Terima kasih. Pak Acong Saat dan ini Pak Yunus untuk maju ke depan. ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hilang, bermahkota duri. Golgota, Golgota, mesbah kurban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. ku datang Tuhan. Haleluya. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Oh, Golgota, Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Amin. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, Golgota, mesbah kurban-Mu, bukti kasih sempurna. Mari kita bangkit. kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang
haleluya. Ibarakana masana namase. Mari kita bersyukur. Dia menerima kita apa adanya. Tidak diperhitungkannya kesalahan kita. Haleluya, sejauh timur dari barat. Dijauhkannya pelanggaran kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Bapak Ibu baca pesan Tuhan di setiap roti yang sudah ada di tangan kita. Menjadi pesan Tuhan sepanjang minggu bulan ini. Haleluya, haleluya. Saudara, taruh dalam hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita lebih tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita lebih tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Setiap kali kita mengangkat cawan ini, kita diingatkan, kita akan memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua. Ini tugas kita menjadi saksi, memberitahu bahwa dia mati bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluargamu, untuk saudara-saudara kita. Melalui hidup yang diubahkan, sebagai manusia baru kita menjadi saksi. Terima kasih Tuhan. Kami adalah duta-duta utusan-Mu, membawa kabar baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari saudara-saudara bersyukur. Haleluya. Saudara yang datang dengan sakit penyakit, letakkan tangan kananmu pada bagian yang sakit dan mulai katakan, aku terima kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Letakkan tangan kananmu pada bagian yang sakit dan katakan, aku terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Segala sakit penyakit aku patahkan dalam nama Yesus. Segala kelemahan aku patahkan dalam nama Yesus. Segala ikatan aku patahkan dalam nama Yesus. Segala selubung-selubung rohani, segala ikatan-ikatan dosa kami patahkan dalam nama Yesus. Kami menerima kesembuhan, kami menerima kelepasan dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih.
kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menerima pengampunan dosa. Kami menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, singer bisa duduk kembali. Ya. Saya mengundang keluarga Kotoni ya, yang akan menyerahkan anaknya. Ya, anak yang kedua yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2023. Ya, Theophilus Giovanni. Ya. Theophilus Giovanni bersama kedua orang tuanya, ya, putra kedua dari Bapak Tony dan Ibu Nia Panjaitan. Ya, mari naik di atas. Sebelum kita menyerahkan anak ini kepada Tuhan, ya, saya akan membaca firman Tuhan dalam kitab Mazmur 127. Sampai Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sesungguhnya anak laki-laki, anak-anak laki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa anak adalah suatu pemberian dari Tuhan. Ya, haleluya, amin. Ya, artinya kalau kita punya anak, kita dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki generasi penerus kita, tetapi sekaligus menyadari bahwa itu adalah milik Tuhan. Amin. Ya, anak yang pertama sudah diserahkan, namanya Jonathan Giovanni, ya, yang tanggal 5, ya, besok akan berulang tahun, ya. Jadi sekaligus hari ini kita ucapan syukur karena Kotoni juga berulang tahun ke 40, ya. Sudah 40 atau baru 40. Ya. Dan juga Jonathan Giovanni, anak yang pertama, ya, berumur tahun. Jadi firman Tuhan menasihatin kita bahwa anak adalah milik pusaka yang dari Tuhan, saudara-saudara. Jadi percayalah bahwa anak-anak itu tidak untuk menyusahkan kita. Haleluya. Amin. Anak-anak itu adalah berkat dari Tuhan, ya. Oleh sebab itu, ya, kita membaca konteksnya. Ayat pertama mengatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya. Haleluya. Masih kecil anak bersama-sama dengan kita, tapi nanti setelah besar mungkin anak-anak akan jauh, ya. Mungkin kuliah di Australia, ya, atau kuliah di Jakarta. Kita tidak selalu bisa menjaga. Tapi kalau sejak kita menikah, kita menjadikan Tuhan yang membangun hidup kita, maka Tuhan pasti akan bertanggung jawab. Amin. Ya, ingat kesaksian Pak Harto waktu anaknya di Papua kena COVID, ya. Saudara-saudara, sepertinya sudah mau lewat, ya. Tapi hanya sepertinya, ya, saudara-saudara. Pak Yunus juga berapa minggu yang lalu kayak mau lewat,
tapi itu baru sepertinya. Ya. Emang sekali-kali kita perlu seperti mau lewat. Ya. Haleluya. Supaya kita tahu bahwa kita semua bisa mati kapan saja. Amin. Ya. Haleluya. Jadi percaya kepada Tuhan bahwa setiap anak itu pemberian Tuhan, tidak untuk menyusahkan kita. Ya. Kalau menyusahkan kita, kita orang tuanya harus bertobat. Ya, haleluya. Ya, karena yang salah pasti orang tua, tidak mungkin anak salah, saudara-saudara. Ya. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Dengan kebenaran ini kita akan menyerahkan Theophilus Giovanni, ya, putra kedua dari Bapak Tony dan Ibu Nia Panjaitan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan pujian Ku di tanganmu, ku di hatimu. Ya, saya mengundang juga Bapak Pendeta Soeharto, ya, Pak Yusuf untuk bersama-sama mendoakan. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu. Haleluya. Pikiranmu, di rencana aku sendiri tak sendiriku di tanganmu. Haleluya. Mari kita lihat tangan Tuhan yang ada di atas hidup kita. Jangan takut dengan apapun, sebab Dia lebih besar dari badai. Dia lebih besar dari kelemahan-kelemahan kita. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu. Haleluya. Ku di hatimu, Bapa di sorga. Di pikiranmu, di rencanamu, canamu, naku sendiri, naku sendiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Barala 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 barala. Hatiku percaya, Sandarata Kamanaya Sing. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya. Bapa, aku menyerahkan Theophilus Giovanni dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Anak ini pemberian Tuhan. Irunama Sandara Takarala Barala Barala. Darahmu menyucikan Giovanni, Theophilus Giovanni, dalam nama Yesus. Sirala Barala, menjadi seorang pria sejati yang takut akan Tuhan, dalam nama Yesus. Sehat tubuhnya, roh jiwanya sehat di bapaknya, dalam nama Yesus. Bapak, perkataan dalam kehidupan, dalam kesucian, dalam juga mamanya Tuhan, dalam nama Yesus menjadi
saja diberkati di dalam nama Bapa dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jaya. Silakan duduk. Hatiku percaya selalu. Kita mengundang nanti Yonatan, mana? Yonatan Giovanni yang berulang tahun. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, jaya selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Nanti Pak Harto yang berdoa untuk Yonatan Giovanni yang ulang tahun dengan Bapak Tony. Ya, ulang tahun ke-40 tahun Yonatan. Hatiku percaya, haleluya. Iralama sandarata kanama sikirata karalabarala. Hatiku percaya, ya nek ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Mari kita semua angkat tangan. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dalam nama Yesus. Kami percaya keberadaan Yonatan Giovanni ada di dunia ini. Rancangan-Mu Tuhan. Dia ada di dunia karena Dia punya rencana melalui hidupnya. Kami bersyukur kalau hari ini tanggal 5 Maret Yonatan Giovanni berulang tahun yang keempat tahun. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Oh, berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas dia. Diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat ilahi, kecerdasan ilahi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau akan memakai dia dari masa kecilnya menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Diberikan hati yang takut Tuhan, diberikan hati yang taat dan setia. Terima kasih Bapak, kemanapun anak ini melangkah, perlindungan otoritas yang dari Tuhan menyertai, ditutup, dibungkus, diselimuti dengan kuasa darah Yesus. Hamba juga bersyukur kalau hari ini ayahnya Tony berulang tahun yang ke-40 tahun. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, terus berikan roh yang takut akan Engkau. Oh haleluya. Urapan ilahi turun atas Tony. Ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dia adalah orang pilihan-Mu. Ya. Engkau akan perlengkapi Tuhan. Seluruh Engkau akan perlengkapi dia. Jadikan dia imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Terus Bapak berikan dia yang roh yang taat dan setia kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih dia akan menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya.
Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil. Dalam nama Yesus. Diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat ilahi. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selubung yang menutupi mata rohaninya, Nama Yesus. hari ini saat ini aku ikat, cabut, patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk terus melihat rancangan-rancangan Tuhan yang indah dalam hidupnya. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Diberikan roh yang haus, lapar akan firman Tuhan. Diberikan hati yang rindu untuk terus intim dengan Tuhan. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati selamat tahun. Amin. Ya, saya serahkan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semuanya bersuka cita, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Dengan kasih Kristus nanti Bu Esther berdoa untuk persembahan. Haleluya, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman-Mu yang sudah menguatkan kami Tuhan. Kami mau seturut kehendak-Mu Tuhan menjadi manusia yang baru. Kami mau Tuhan menjadi manusia yang baru yang menurut firman-Mu Tuhan. Membuang dusta di antara kami Tuhan. Sehingga hati dan pikiran kami diperbaharui. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami bersyukur untuk berkat-Mu Tuhan. Kau sudah memberkati pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Persembahannya ada di depan, nanti kita boleh maju ke depan. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang kekal, bukan tetap percaya. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Padamu aku berbicara, pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang kekal, bukan tetap percaya. Sebab itu jiwaku bersyukur. Sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hati.
suka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikan-Mu di sepanjang jalan-jalan hidupku. Selamanya Kau beserta di hari esokku. Selamanya sampai di rumah-Mu. Selamanya sampai di rumah-Mu. sampai di rumah-Mu. Selamanya sampai di rumah-Mu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Perjuangan kami dunia ini untuk kembali kepada Bapa. Karena Bapa sudah menyediakan langit dan bumi yang baru. Di mana kami akan meninggalkan segala sakit, segala beban. Karena kami sudah ditebus oleh Tuhan. Sebab itu kami mau belajar setia. Karena penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kami orang-orang yang berjuang akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang hadir, keluarga besar Bapak Panjaitan, keluarga MDC. Ya Tuhan, dan semua yang melayani, Tuhan berkati kami semua. Kami bersyukur keluarga Kotoni, Nia sudah menyediakan makanan dan minuman untuk kami nikmati bersama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan terus berkati usaha pekerjaan rumah tangga Kotoni, sehingga terus menjadi berkat. Secara khusus Tuhan menyelamatkan seluruh keluarganya menjadi alat di tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dengan menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai kita menjadi serupa dengan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu jangan pulang dulu ya, keluarga Kotoni sudah menyediakan hidangan untuk dinikmati sama-sama. Tuhan memberkati. Ya, Kotoni, keluarga besarnya maju ke depan mau tiup lilin. Ya, ayo Pak Arto. Ya ini mau tiup lilin. Ayo, mana mamanya? Ayo, opung-opungnya. Apa? Siapa Iwan panggilin papanya Kotoni. Papa sama Koko. Ya, yang lain bisa langsung ngambil makanan ya. Keluarganya mau foto dulu.